Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah dua TikTok. Gladys, Sheila, apa kabar? Baik, Kak Bayu. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Sama-sama, terima kasih. Gimana, boleh diceritain lagi nggak kita semua pengalaman mistis yang baru atau mungkin yang belum pernah diceritakan pada kami? Siapa, Gladys atau Sheila? Sheila gimana ceritanya? Kalau aku dari pas pulang dari sini, kayak kebawa ke rumah gitu. Apa yang kebawa dari rumah? Berat di sebelah kanan. Kiri. Itu sampai rumah masih Iya. terus terasa? Sama, jadi setiap kali aku gerak, kayak merinding gitu. Itu pulang dari sini waktu Iya. itu? Terus hilangnya gimana? Hilangnya ya, buka YouTube terus lihat baca Yasin. Sambil baca Yasin gitu. Dialihkan perhatiannya gitu ya? Buka YouTube, baca-baca ayat. Iya. Dan sekarang saya baik-baik aja? Sekarang sih udah alhamdulillah. Oh, kalau Gladys gimana? Kalau Gladys, kalau yang pulang dari sini suka kebayang kakak yang pertama. Yang pertama itu ngobrol sama dia bilang, iya aku kayaknya ada yang di sini berat. Ya udah kita kasih tahu aja gitu. Tapi kalau kamu dia nanya, saya suka kebayang kakak itu kayaknya suka datang yang pertama yang ada boneka itu. Gitu. Tapi nggak sempet diganggu, nggak sampai diganggu, bukan nggak sampai diganggu. Enggak kan? sih, cuman kayak kadang-kadang sekilas gitu suka kayak ada gitu. Suka muncul ya. Aduh, tapi mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya dua-duanya. Gladys dan juga Sheila. Iya, makanya. Kita akan segera ketemu sama partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang perempuan yang mengaku menggunakan banyak pemikat untuk mendatangkan pelanggan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Risa. Silakan duduk. Selamat malam Risa. Boleh kami tahu pekerjaan Risa? Kalau pekerjaan saya sehari-hari refleksi plus. Refleksi plus apa nih? Nah, di situ saya bekerja untuk pelanggan yang ngebutuhin tenaga saya, sekalian servis pelanggannya gitu. Servis apa ya? Servis pelanggan dalam arti ada untuk memuaskan pelanggan. Memuaskan dalam kepuasan dalam itu mental dari dalam tubuhnya. Nah, biasanya untuk orang-orang yang kesepian gitu. Jadi memuaskan kebutuhan secara seksual. Ya, seksual. Baik, Risa, apa yang mau diceritakan di malam hari ini? Oke. Saya mau bercerita, awalnya saya itu gadis kampung ya, yang hidup di desa dengan ekonomi yang cukup kurang bagus. Ya, saya anak pertama dari keluarga saya. Saya punya saudara 4. Adik saya masih kecil-kecil. Jadi kamu tulang punggung keluarga? Iya, tulang punggung keluarga. Baik, lalu? Nah, saya mencari pekerjaan, ingin merantau ke Jakarta. Nah, saya punya informasi dari teman dan akhirnya saya merantau ke Jakarta di bawah teman. Oke. Awalnya saya ditawarin kerja di salon biasa. Nah, di
salon biasa, saya bekerja sehari-hari sebagai karyawan salon. Ya. Pokoknya Jadi, singkat cerita, iya, akhirnya kamu sampailah ke pekerjaan iya, yang betul. sekarang. Iya. Oke. Nah, jadi singkat cerita saya tergiur melihat teman-teman saya gitu bisa shopping, beli mobil, beli segala macam kebutuhan bisa dia penuhi gitu, bisa dia beli gitu. Nah, akhirnya saya berpikir gimana sih ceritanya, gimana sih caranya untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan dan juga untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi apa yang kamu lakukan? Nah, akhirnya saya pergi ke orang pinter. Biar pelanggan saya semakin banyak. Jadi menggunakan Iya, pemikat? iya. Oke, ada ritual yang dilakukan? Iya, ada ritual yang dilakukan. Baik, tujuannya malam ini datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Iya, saya mau melepas kebiasaan-kebiasaan saya yang biasanya saya datang ke orang pinter untuk mencari ramuan-ramuan untuk menarik pelanggan saya biar pelanggan saya tertarik kepada saya. Kalau nanti dilepas dan nanti pelanggan yang nggak datang lagi, nggak bisa jadi tumpuan keluarga, gimana? Iya, maka dari itu saya mau yang bersih saja gitu. Saya mau bertobat, saya mau membersihkan kebiasaan-kebiasaan karena kebiasaan buruk itu selalu menghantui saya gitu. Nah, dan berefek ke orang tua saya juga. Orang Jadi, tuanya juga kena efeknya ya? Iya. Oke, baik, nanti kamu ceritakan gimana kondisi orang tua kamu. Tapi sekarang saya akan mengajak kamu untuk langsung kalau gitu ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Risa, tinggal di rumah bernomor 24. Lahir tanggal 25 Februari 1995. Mata batin saya melihat masa lalu yang sangat kelam. Kehidupannya dipenuhi oleh tindak asusila dan sebuah kekuatan magis yang membuatnya sering digauli oleh laki-laki hidung belang. Kekuatan itu akan semakin lama semakin mengakar di tubuh Risa. Saya melihat dalam mata batin saya melihat sosok nenek-nenek menyeramkan sekali, rambutnya putih panjang dengan baju kebaya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Kok jadi banyak orang ya? Hai. Halo. Wow. Dingin. Yes. Risa, Iya, tanggal 25 bulan 2 1995 dengan nomor rumah 24. betul. Risa menggunakan pemikat untuk menarik pelanggan. Pekerjaannya saat ini adalah pijat refleksi plus-plus. Iya. Makanya untuk persaingan menggunakan pemikat tapi ingin lepas karena efeknya orang tua justru malah kondisinya tidak baik sekarang Iya. ya. Nanti kamu bisa ceritakan kita semua kondisi orang tua seperti apa, tapi yang jelas ingin lepas dan bersih. Iya. Begitu ya? Baik, silakan Roy. Saya melihat dalam tubuhnya Risa, saya melihat sosok nenek-nenek berambut putih panjang kemudian memakai kebaya. Dalam dirinya Risa. Dari dalam dirinya Risa, kebaya hitam. Kamu pernah lihat sosok seperti itu nggak? Saya merasakan. Merasakan kehadiran sosok seperti itu? Iya. Di mana? Di rumah? Di tempat kerja? Di rumah, kadang di tempat kerja. Yang ngerasain kamu doang atau ada teman-teman yang juga ngerasain? Ada teman yang dekat sama saya, tapi yang sering ngerasain itu saya. Baik, terima kasih ya. Oke. Bisa kalau saya bilang dari wujudnya ya, sekarang bisa ya, mukanya itu innocent gitu loh. Seperti itu. Saya boleh lihat gak 1 detik mukanya langsung? Iya. Risa ini kalau saya gambarkan, Risa
penuh dengan senyuman, kemudian friendly. Saya juga melihat profesi, tapi saya tidak menyudutkan profesi ya. Pernah menjadi salah satu terapis plus. Benar Iya, ya? betul. Dan kemudian saya juga merasakan dalam pikiran saya nggak sehat sih. Gitu. Kamu pernah cek kesehatan? Pernah. Hasilnya? Hasilnya biasa, positif. Baik-baik aja? Iya, positif. Positif. Iya, Positif atau apa nih? Negatif. Ya, nah, Positif. saya Secara Oke. medis positif. Dalam arti sehat Iya. gitu ya? Kirain HIV positif. Bukan. Oke, orang tua gimana kondisinya sih sekarang? Orang tua akibat saya ya jadi sakit-sakitan. Jadi gitu. sakit-sakitan Iya. orang tuanya sekarang. Ngambil pemikatnya di mana ya? Orang Diajak pintar. kemana? Diajak ke orang pintar. Di Pulau Jawa. Iya. Kamu melihat karena pemikat itu justru nenek-nenek yang kamu sebut tadi malah ada dalam dirinya Risar. Iya, betul sekali. Nanya dong Kak Bayu. Silahkan. Risa udah lama pakai barang beginian. Iya, sudah cukup lama. Sudah berapa tahun? Sekitar kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun. Iya, Umur Risa sekarang berapa? 23. Oh, Baiklah. Apa yang kamu rasain, Roy? Saya melihat sosok nenek-nenek. Benar-benar rambutnya panjang sih sebenarnya, nggak di apa-apain gitu loh, dan rambutnya putih banget dan berkebaya hitam. Sebenarnya bukan nenek ini temannya kamu ya? Iya, betul. Temen kamu? Kamu udah berteman sama sosok gaib ini? Iya, sejak kecil. Oh, jadi ini datangnya dari mana sosok ini, Roy? Saya curiga dari turun menurun. Apakah betul? Iya, betul. Dari kakek buyut, Iya, nenek, iya dari nenek. dari nenek. Ini siapa sebenarnya? Saya juga kurang tahu itu siapa, cuman dia datang untuk mungkin menjagain saya gitu. Sering ngobrol sama nenek ini? Kalau ngobrol sih bukan, cuman dia datang ketika saya mimpi atau ketika saya lagi bengong gitu. Dia tiba-tiba muncul gitu. Kalau ngobrol melalui mimpi gitu. Kalau nenek ini menjaga dari kecil hingga dewasa, sekarang Risa Iya. umur berapa? 26? 23. Artinya si nenek ini juga udah tahu kerjaan kamu seperti apa, di mana, dan happy ending. Berarti nenek ini emang menjaga sih. Dia menerima semua resiko Risa. Ya nggak sih? Dia menjaga Risa untuk melakukan pekerjaannya. Artinya dia juga ngikutin dan menyetujui apa yang dilakukan Risa gitu. Iya, abis tidak ada pilihan katanya yang saya dengar di kuping saya. Jadi nenek-nenek ini bohong sekali. Nenek-nenek ini benar-benar nggak bisa membantu secara finansial, tapi dibukain jalan kayak bulan plus. Ya mungkin kedengarannya ini salah ya, tapi hati seorang nenek atau ibu seluas samudra. Walaupun cucu buyutnya seperti itu, tetapi masih diarahkan kerjaan. Walaupun saya tahu itu plus. Tapi saya tidak bilang ini kamu salah, kamu benar. Enggak. Di meja kejujuran ini tidak ada seperti itu. Hanya saja yang kasihan Risanya. Risanya tuh bingung, terjebak dalam dunia dimensi astral, makhluk halus. Ini masih keluarganya Risa ya, Roy? Saya yakin ini nenek buyutnya atau keluarganya Risa zaman dulu waktu Risa belum lahir. Kamu nggak pernah lihat foto-fotonya ya?
Ini semacam pakai kebaya encim, tapi saya tidak tahu gambarnya bagaimana. Tapi dia pakai kebaya warna hitam. Kebayaan ya. Kebaya warna hitam. Kak Roy nanya ya Kak Roy. Boleh dong. Kalau kayak gini ya Kak Roy, ini kan nenek buyutnya ya. Memang ada ya Kak Roy yang kayak begitu? Ada. Buyut, dari kita belum lahir, terus sekarang dia ngikutin kita. Itu kenapa ya Kak Roy? Ada unfinished business, ada yang sesuatu yang belum selesai. Ada juga yang memang frekuensinya sama nih. Itu stres, terus udah gitu deket sama dengan makhluk halus. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya lihat sih ini dari arwah dari leluhurnya gitu. Itu memang ada ya? Memang ada banget. Oh. Dulu mungkin saya nggak percaya gini-ginian ya, tetapi semakin terlihat ada bukti-bukti otentiknya, ternyata beneran gitu. Gimana menurut kamu, Bay? Ini kalau ada beneran sosoknya muncul, serem banget sih. Cuman mungkin Risa nggak pernah nyadar gitu kalau yang nempel sama dia tuh sosok seperti ini. Tapi kamu merasa nggak nyamannya kenapa tuh? Terganggu apa? Ya, akibat dari perbuatan saya melakukan pemikat terhadap pelanggan saya. Itu. Ada pelanggan yang sampai tergila-gila ya? Iya. Betul. Sampai nggak bisa lepas? Iya. Dan kamu terganggu? Iya, terganggu. Mereka sampai sejauh mana memangnya? Ya, mereka menganggap saya tuh ya seperti sudah miliknya gitu, milik seutuhnya gitu. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya, biasanya mereka meneror saya gitu. Jadi hal-hal apapun pasti untuk mendapatkan saya mereka lakukan. Meneror ya? Ini yang saya maksud dengan nenek-nenek kebaya kita. Serem banget ya. Waktu ada laki-laki yang neror-neror itu, nenek-nenek ini gimana, Roy? Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dia nggak bisa lakuin. Ada beberapa hal, Bayu, yang harus kamu ngerti. Terkadang makhluk halus ada batasnya juga. Ketika mereka muncul beneran dan akhirnya mereka kehabisan energi juga. Ada yang tidak bisa memunculkan diri karena dia juga nggak kuat untuk itu. Di dalam dimensi astral. Karena butuh energi yang sangat tinggi banget dan besar, sehingga bisa ngasih tahu atau kasih menampakkan susut gitu. Bukan hal yang gampang bagi mereka juga sih, Bay. Kasian terkadang. Aku boleh nanya nggak? Silakan. Silakan. Selain nenek kamu yang ini, ada lagi nggak sih yang pernah kamu lihat gitu? Sosok perempuan cantik gitu. Iya, yang biasa ngikutin saya. Sosok perempuan cantik. Yakin ini bukan neneknya? Kan kamu sarung atau itu ya? Itu neneknya apa jin-jin yang lain? Coba ayo. Jin lain dari pemikat saya. Oh, dari orang pintar itu ya? Itu jangan-jangan yang perempuan itu adalah nenek ini ya, Roy? Iya. Dia bisa berubah wujud gitu ya? Mengubah wujud dan manifestasi dan manipulatif. Itu rambutnya putih tuh. Berarti ya Kak Roy, Ya? Yang dia pergi ke orang pintar nggak terlalu ngaruh ke dia ya? Iya. Berarti yang sangat mempengaruhi nenek-nenek ini? Iya, betul. Serem kan? Tapi pemikat itu terbukti bikin pelanggan rame. Iya, terbukti. Dan yang neror itu rata-rata mereka pria yang single. Oh, sudah berumah tangga. Suami orang. Iya. Kamu nggak pernah kepergok sama istri-istrinya mereka? Untuk sampai saat ini tidak. Nggak takut? Nanti hati-hati loh, Mbak Risa. Makanya saya ingin mencari solusinya untuk melepas semua pemikat itu. Karena takut kepergok dan Iya, dilabrak betul. lah gitu Iya. ya. Mbak Risa, kalau sekali kamu ketahuan, kamu akan ada hukum sosial. Hukum sosial, dijauhin dan segala macam. Itu sangat berbahaya sekali.
saya kok mencium bau kematian ya di Risa. Apakah ada keluarga yang sebelumnya ada yang pernah meninggal di bulan Maret atau di tahun ini? Iya betul. Siapa namanya? Siapa itu? Adik saya. Adiknya baru meninggal, Roy. Saya melihat ada sosok yang membisikkan saya bahwa Risa itu tidak sendiri dan Risa itu punya saudara dan meninggal, sepertinya seperti itu. Adiknya itu ada di sini sekarang. Kayaknya ya. Munculnya sih iya. Yang takut, semakin takut makin diganggu. Meninggal karena sakit. Awalnya sakit, Lalu? ya lama-kelamaan dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong gitu. Jadi ya keluarga bingung juga sakitnya dari mana gitu. Oh, nggak ketahuan sakit apa? Iya. Rumah sakit Jadi, secara medis nggak bisa. Iya, jadi saya takut mungkin karena pemikat saya gitu. Oke, Roy, ada hubungannya nggak kematian adiknya dengan pemikat yang dia punya? Nggak ada hubungannya. Saya hanya melihat siluet bayangan adiknya aja, tapi tidak diceritakan bagaimana dia pergi meninggalkan bumi ini. Saya boleh dikasih tahu nggak? Nomor rumahnya boleh kasih tahu nggak? Nomor rumah. Alamat rumah. Alamat rumah Jalan saya nomor 4. Sesaat sebelum meninggal, dia meninggal di jam berapa? Pagi Jam 8. di jam 3. Oh, jam 3. Ya. Tanggal kematian masih ingat gak? Tanggal kematiannya di tanggal 20 Agustus. Sosok arwah Ricky membisikkan agar tidak lagi Risa bermain-main seperti itu. Dengan pemikatnya. Dengan pemikatnya. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Dan juga saya ngerasa Ricky tuh dibilang korban juga enggak, dibilang pelaku juga enggak. Kasian sih. Meninggal tapi bukan karena Risa kan? Bukan. Ketika saya bertanya Ricky, ekspresi muka Risa flat dan datar. Ricky tahu kamu kerja seperti sekarang? Tidak tahu. Kalau dia tahu, marah pasti. Iya, pasti. Itu waktu menjalankan pekerjaan dan memberikan servis buat pelanggan. Iya. Kamu nggak takut penyakit ya? Ya mau nggak mau saya ngambil resikonya. Saya siap dengan resiko yang ada. Tanpa pengaman? Iya, saya punya pengaman kayak penjaga tubuh gitu. Ah? Penjaga tubuh. Ada. Penjaga tubuh? Iya. Imun sistem. Maksud saya pakai pelindung nggak? Iya, pakai pelindung. Di bawah nggak sih jimat pengasihannya? Ada. Boleh saya lihat gak? Saya nggak habis pikir kalau misalnya maksud saya masih muda, tapi main gituan, main jimat-jimat, jadinya nggak realistis dalam berpikir. Jadi
mengaruhin soal keputusan ini, Bek. Iya. Jadi aneh ya. Iya aneh. Apa ya? Itu apa sih? Kayak blueprint gitu ya? Apa? Gak tahu. Kali itu buat dia mijit. Itu bukan, itu minyak buat dimijit. Itu banyak banget ya. Boleh jelasin satu-satu nggak diangkat, kasih tahu ke kamera ini apa masing-masing? Ya, ini untuk memijit pelanggan. Pijat pelanggan. Iya. Ini minyak buat dia semakin rileks, terus semakin dia rindu kepada saya. Yang buat yang mana ya? Itu apa yang biru? Digabung. Oh. Digabung. Nah, kalau yang ini kata orang pintarnya saya simpan buat dirawat biar saya semakin bersinar cantik, awet muda. Cantik kok. Iya. Batu Dan hijau. kalau ini buat penjaga badan juga. Iya. Itu dalam minyak itu apa sih? Semacam rempah gitu. Oh. Apa yang Itu- kamu rasain, Pak? Apa yang kamu lihat? Satu kejadian yang tidak mungkin saya ceritakan di sini. Kenapa? Karena dilihat berjuta-juta orang di seluruh Indonesia dan berbagai mancanegara tentunya pastinya yang tinggal di luar. Yang dilakuin sama Risa dengan benda-benda ini, Iya, dengan pelanggannya iya, di tempat dia kerja. iya. Ya, mau gimana dong? Jadi saya juga nggak bisa stop, nggak bisa setuju juga. Tapi saya ngelihat kamu ya, matanya tuh seperti tersenyum terus yang narik. Iya. Gitu. Matanya Gitu. Betul nggak? Iya. Bener ya, mengundang gitu. Mudah matanya. sekali. Itu pengaruh dari pemikat yang dia punya ya. Iya, Ini iya. beneran loh. Bener. Matanya kan? Matanya indah. Ini pengaruh pemikatnya ya. Iya, Udah. iya sih, tajam ya. Kita bakar aja mau nggak? Ini semuanya. Mau kah? Boleh dibakar. Dibakar. Hmm. Itu efeknya ada nggak sih buat saya? Nggak ada. Mau bakar ini sementara sambil kerja profesi pijat sembari coba cari-cari tahu apply kerja yang lain. Jadi apa kayak SPG dulu ntar. Kalau nggak nanti pelan-pelan buka apa yang kamu suka. Kamu kan suka beauty ya, sebenarnya kayak kecantikan dan segala macam kan. Dalam hati saya ngelihat ya bisa jadi makeup artist atau apa. Bisa sih. Kamu suka dandan gitu kan? Iya. Ya kamu bisa bikin video tutorial how to make up. Gitu. Terus bikin banyak subscriber jadinya dapat uang dari situ juga. Masih banyak jalan lain sih. Nah, intinya kamu punya modal yang cukup untuk usaha yang lain sebenarnya. Apalagi kamu kan cantik. Oke. Saya ingin melakukan satu tantangan. Buka minyaknya. Ini yang buat pemikatnya. Iya, betul. Sekarang kamu usap-usap. Yang banyak ya. Gini. Gini, terus itu. Oke, bye. Aku pengen ada interaksi dengan dia. Cobain baik, coba pegang tangannya kayak gini nih. Bisa kan? Go ahead. Yeah. Bentar aja. Konsentrasi ya. Aduh, saya deg-degan loh. It's okay. There's nothing that. It's okay. Oke. Kamu pegangan yang bener-bener nih ya. Saya doa dulu kak.
Coba pertama kali lihat Bayu kayak gini. Tenang, ada Kak Roy. Itu aja ya minyaknya, itu nggak usah. Lotionnya. Itu mah lotion nggak penting ya. Iya. Yang penting minyak. Oke. Tangan kamu dingin banget ya. Iya, itu untuk pemikat saya. Apa yang Bayu rasain sekarang? Saya mau ngeliatin dia terus. It's really works, I think. Ini ada. Yeah, it's really work. Bener-bener bekerja kalau saya lihat. Saya boleh tarik tangan Jangan saya? dong, jangan. Ya, ditarik. Saya ngerasain ada energi tadi barusan. Bayu, apa yang kamu rasain secara detail? Deskripsikan. Oke, saya ngerasa tangannya dingin banget. Udah gitu kayak ngiket saya, kayak ngajakin, kayak menggenggam gitu. Padahal cuma ditempel gini aja. Dan juga pop up in your mind nggak? Aku ngerasa dia nyaman banget dan dia senyum terus dan aku mau ngeliatin matanya dia terus. Dan dia seperti kayak ngobrol yang di kepala aku tuh, halo, hai, ini, iya, saya gini. Matanya berbicara. Terus manggil terus, dan ini tangan begitu dilepas, dalam pikiran saya, kok dilepas? Hah, serius? Berarti kamu udah kecantol dong? Udah kecantol dong? Tapi kuat banget ya, bisa langsung gitu. Dari matanya kamu ngeliat. Saya udah merecord di kepala saya matanya dia ketika melihat Bayu seperti ini dengan pakai ini. Tantangan kedua adalah saya akan memilih sini kamu. Sini, coba. Nih, duduk di sini. Ada perbedaan nggak oleh scene? Nanti kamu ceritain satu-satu apa yang kamu rasakan. Yang kamu lakukan pada Bayu, kamu lakukan sama penonton kita. Lihat ini. Mukanya sih muka cengok ya semuanya. Mupeng. Jadi mupeng, bener. Lihat ya, lihat. Iya, mukanya. Kok kayak nggak? Kayak orang udah nggak punya pemikiran ya. Kayak lurus aja. Kamu, kayak ini kok jadi megang balik? Jadi kamu yang megang? Serem loh, kita harus putusin hari ini juga. Gak berkedip loh. Mas, Udah Mas, ya sadar. udah. Apa yang dirasain? Apa yang dirasain? Depan matanya Matanya sama tangannya sama tangannya lain lain. Narik. Moga-moga masnya pulang ke kebayang-bayang Risa ya. Oke. Kalau ini sedahsyat ini ya minyak yang dia punya, harus dihancurin dong berarti. Bener. Dan kayaknya berarti ya nggak tahu ya, bukan menyudutkan satu profesi sih, tapi Tidak. mungkin yang lain-lain menggunakan secara seperti ini juga untuk memikat pelanggannya dong ya. Buat Pastinya. yang laki-laki yang suka melakukan itu. Iya. Jangan ada yang pakai kayak gitu. Saya sita semuanya ya. Boleh? Boleh. Boleh. Risa. Saya akan membawa ke ruang mediumisasi sekarang. Tapi ininya akan saya
kita ke ruangan mediasi ya, mediumisasi. Karena kita nggak punya banyak waktu lagi untuk kamu. Karena saya deg-degan ketika ini terlambat, si Risa lah yang jadi korban berikutnya. Berarti Kak Roy, Ini kamu nanya Kak ambil. Roy, Yes. berarti di dalamnya ada isinya? Iya, ada penunggu udah gitu? saya berantakin. Kau tinggal bawa ini, ikuti saya. Oke, bawa lilin. Bawa lilin. Gladys, Sheila. Oke. Ini Gladys. Yang ini aja. Udah bisa jalan kah? Ikuti saya perlahan. Ada mangkok yang bakaran. Wadah untuk membakar. Risa, duduk sini. Risa yang ada ngadepnya kamera aja. Barangnya dibawa kan? Saya minta wadah. Ada spiritus kayak. Pakai. Ada. Taruh spiritus digabung. Iya, kayaknya. Tidak. Spiritus. Kayaknya perlu. Iya, perlu banget. Kok jadi merinding ya Kak Bayu? Kamu jadi merinding Jadi berat di sini badannya. di ruangan ini. Iya. Tadi di sana enggak? Di sana cuma deg-degan sih, di sini jadi kayak badannya ada yang niban ya. Kamu juga? Enggak. Masuk kayak Cuma agak panas aja. Iya, rasa ada yang Jadi panas. kayak ada yang niban gitu. Nah, taruh di situ. Jadi berat. Baik. Kamu taruh di situ semua. Nah, No, bukan. Jimat. Kainnya juga, Ray. kayaknya juga dong harus. Ayo, Itu udah 2 batu. Iya. Yuk. Bakar. Hati-hati ya. Jauh-jauh aja. Jari jauh. Nyalain dulu baru mendekat. Nyalain dulu apinya. Ha. Kaget. Apakah ini berhasil atau tidak? Tergantung kamu sendiri ya. Dahsyat loh. Sepertinya di badan kamu ada yang ingin kemasukan. Ada sesuatu ya? Yang... Ada yang datang ya, Ray? Iya. Kayaknya dia mau pingsan deh. Iya. Kamu mau jatuh nih kayaknya bentar lagi. Apa, Roy? Ada sosok yang datang. Iya. Dari situ. Dari jimat-jimatnya. Merinding kok. Kamu ngerasain apa, Risa? Ada yang datang gitu. Ke sebelah mana? Ada yang berat? Iya, Di badan? di belakang. Di belakang kamu? Iya. Kamu tuh dari tadi mau jatuh ke belakang. Saya takut kena kepala kamu bocor. Ibu Kak Bayu pusing. Kamu kenapa? Gladys, Pusing, kenapa? Kak. Ray? Pusing Kak ya. Bayu pusing. Dan kamu kita nggak apa-apa? Ngaruh juga kali. Karena kan dia benar-benar peka banget. Ini peka, Gladys Iya. peka ya? Kalau Gladys peka. Saya akan melakukan hal yang lebih gila dari ini. Nah, kamu perlu apa, Roy?
Saya ingin apinya sangat besar sekali. Kalau saya siram air, ini akan jadi besar semuanya. Ya kan? Kalau saya siram air, ini akan melebar apinya kemana-mana. Kamu bilang apinya membesar, ini kenapa jadi membesar beneran? Beneran. Itu firasat saya. Kamu ngerasain ini apinya bakal besar dan melebar kemana-mana? Iya. This is what happened. Ini kejadiannya? Iya. Itu yang saya lihat, apinya membesar. Kamu bisa kejadian ya? Iya. Itu dia keluar dari situ, Roy? Iya. Dengan pecah itu berarti dia udah lepas pergi? Lepas pergi. Kita balik ke tempat kita ya. Masih pusing. Lewat sana, pelan-pelan digandeng aja. Sheila, Gladys. Iya, Kak. Hati-hati tuh. Bisa. Iya. Kamu jauh lebih baik kan? Iya. Bisa saya mau kasih tahu ada beberapa tips yang ingin saya bicarakan ke kamu, Risa. Tips-tips ini mudah-mudahan bisa menjadi acuan ya, bukan di profesi ini, tapi di profesi yang berbeda. Saya ingin kamu memanjangkan rambut selengan sini, dan nanti pasti kamu akan tahu kenapa saya suruh kamu panjangin rambut segini. Itu aja sih, dan kamu akan terlihat aura terangnya di situ. Ada yang mau disampaikan Gladys atau Sheila? Ya, kalau dari Sheila? saya sih cukup kamu beribadah aja, mungkin kamu bisa lebih baik. Gladys? Kalau dari Gladys sih untuk Lisa gitu, kamu jangan putus asa, terutama jangan suka ikut-ikutan orang. Misalkan orang punya ini, kamu juga pengen itu, ya itu yang membawa kamu sampai terjerumus seperti ini, itu karena pikiran seperti itu. Gitu. Jadi kalau memang kamu sekarang cuman bisa mijit gitu kan, sekarang kan ada yang mijitnya yang apa sih? Online. Iya, online. Saya punya langganan, dia 1 bulan bisa dapat sampai 10 juta gitu, tanpa harus kamu begitu gitu. Kasian kamu masih muda, cantik lagi. Harus semangat. Oke Risa, mudah-mudahan kedepannya kamu jauh lebih baik lagi. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih ya Risa, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Thank you semuanya. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Kita memang tidak dapat memilih takdir yang sudah digariskan. Namun, kita dapat merubah nasib dan menentukan kemana arah tujuan. Setelah ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku selalu diganggu makhluk halus sepanjang hidupnya. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Wina. Selamat malam, Wina. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan atau aktivitas Mbak Wina sehari-hari? Saya karyawan swasta di suatu perusahaan. Oke, apa yang mau diceritakan? Ya, jadi di sini saya mau cerita dulu waktu SMP saya pernah berkemah di Jakarta. Itu saya di perkemahan itu pernah nemuin jimat. Tapi yang sampai sekarang tuh saya belum pernah buka. Saya masih disimpan? Masih saya simpan, saya pegang. Biasanya jimat itu mengundang makhluk-makhluk halus loh. Punya pengalaman seperti itu nggak? Iya, jadi sejak aku pegang jimat itu,
aku jadi bisa ngelihat makhluk-makhluk aneh. Gitu. Terganggu? Iya ngerasa terganggu. Oke, tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Iya, saya mau konsultasi sama Mas Roy. Gimana caranya? Apa itu harus dibuang jimatnya? Atau harus saya pertahanin? Tapi masih disimpan ya? Masih disimpan. Oke, baik. Mudah-mudahan kamu dapat solusinya malam hari ini. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami dan kamu ceritain semuanya dengan gamblang, dengan sejujur-jujurnya ya. Kami akan ajak untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wina, terlahir tanggal 7 Juli 1992. Mendiami rumah bernomor 501. Entah kenapa mata batin saya melihat banyak sekali makhluk halus bertebangan di sekitar Wina. Mereka membentuk pusara dan terlihat seperti angin yang dapat menyapu apapun yang ada di dekatnya. Saya mendengar hatinya berteriak meminta pertolongan. Dia seperti terjebak oleh perjanjian gaib. Saya melihat sosok makhluk halus bertanduk, berbadan besar seperti iblis, dan saya mencium makanan-makanan mentah dan basi dari binatang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Wina lahir tanggal 7 bulan 7 1992 dengan nomor rumah 501. Wina pernah menemukan jimat saat camping dan jimat itu masih dipegang sampai sekarang. Sejak menyimpan jimat sering diganggu oleh makhluk halus ya yang menyeramkan. Makanya malam hari ini ingin bertanya apakah jimat itu harus dibuang atau masih tetap disimpan? Iya. Gimana, Roy? Jimatnya harus dibuang atau masih disimpan? Harus disimpan. Jimatnya saya ingin lihat seperti apa. Ya, saya ambil dulu di belakang ya. Silahkan. Dia katanya sering diganggu sama setan, sama makhluk-makhluk aneh gitu ya. Sejak menyimpan jimat. Oh, oke. Wina, silakan duduk, Mbak Wina, dan dibuka jimatnya. Saya bungkus kain kafan jimatnya. Sampai sekarang saya belum tahu ini isinya apa. Belum pernah saya buka-buka. Oh, waktu nemu udah terbungkus kayak gini? Iya, udah kotor kayak terinjak-injak gitu. Gak penasaran pengen tahu isinya apa? Pengen sih, cuma takut. Tahu dari mana kalau ini jimat? Saya feeling aja soalnya abis nemuin ini banyak kejadian-kejadian aneh. Kejadian apa? Kayak saya sering ngeliat di jalan misalnya mungkin bekas orang kecelakaan atau apa. Jadi yang misalnya mukanya tuh udah rusak gitu. Misalnya saya boncengan sama siapa gitu. Ih, itu kok orang kayak gitu sih? Ih, serem banget sih gitu. Mana? Misalnya kayak jam 2 pagi gitu. Kamu boncengan jam 2 pagi? Iya, kadang pulang kerja, pulang kuliah. Itu padahal nggak ada orangnya? Nggak ada. Dan kayaknya saya aja yang lihat. Yang dekat saya tuh nggak pernah ngeliat. Ada apa, Roy, di jimatnya menurut vision kamu? Menurut vision Roy, di jimatnya ada makhluk-makhluk yang nggak jelas. Dan saya ngerasa jimatnya juga bawa pengaruh. Saya ingin bongkar langsung to the point. Apakah saya boleh bongkar itu? Iya, silahkan. Kamu perlu apa, Roy? Kalau dibongkar nggak apa-apa tapi? Saya coba tanya dulu. Kalau dibongkar isinya apa? Oke, baik. Air? Air di wadah, gunting? Ya gunting juga. Gunting dan air. Ini Kaget deh. Ini.
Kan? Ih, Kak Bayu mah. Usil. Apa? Enggak apa-apa. Oh, ini Roy. Ini otak. Ih, seru banget. Iya, itu yang sering saya lihat. Oh, mungkin habis kecelakaan gitu ya. Kayak Iya, kecelakaan kayaknya ya. gitu. Kayak matanya udah Ih. di mana gitu. Aduh, Matanya. kotak yang kayak udah nggak ada tempurung kepalanya. Iya. Sering lihat kayak gitu? Iya, itu sering banget. Di sini juga banyak kok. Nah, kamu bisa lihat juga. Jadi bisa lihat. Iya, itu di belakang kamu ada. Serius? Oh, nggak mau. Serius, apaan? Iya, benar. Iya, di kalian berdua juga ada. Ih, Roy, apa gara-gara jimat ini mata batinnya jadi kebuka, bisa ngelihat hal-hal yang gaib gitu ya? Bisa jadi. Jadi dia bisa masuk ke dimensi astral gitu? Iya. Betul. Betul sekali. Tapi sejak saya punya jimat ini, positifnya di saya jadi sering diterima positif di masyarakat luas. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya saya kan marketing ya, misalnya saya prospek apa gitu, Jadi ya dibeli? pasti selalu goal gitu. Oh. Terus ya orang-orang ya feedbacknya bagus lah ke saya. Kalau nggak pakai jimat ini pernah coba nggak? Nggak pernah sih, selalu saya bawa-bawa. Iya, Kak Bayu nanya ya. Silakan. Terus nanti kakak kesini kan tujuannya mau buang jimat ini. Tadi kan kakak bilang prospek masyarakat bagus gitu. Kakak nggak takut nanti kerjaan kakak selain dibuang, kakak tak Keganggu gitu takutnya kerjaan. pekerjaannya. Hilang gitu. Saya pasrah sih, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Saya belum pernah coba sih, makanya niatnya saya kesini. Saya percaya sama Mas Roy. Sudah lama ya dapat jimatnya. Dari saya SMP. Sebentar, Roy, itu matanya ada di bawah? Iya. Iya, Iya. makanya. Jatuh gitu. Matanya jatuh di Iya. bawah. Gini. Gelantungan. Itu di tangga juga ada anak kecil kok lagi duduk. Iya, Roy. Iya. Harus oke. Dia nggak ganggu kok. Sama dia. Ini nggak- cuma liatin aja kok. Iya. Tapi kayak pengen diajak main sih. Sama dia ini sih saya rasa sama kita nggak ganggu dia, saya rasa aman ya. Tapi kok jimat ini malah ngundang makhluk-makhluk astral untuk datang ke studio juga ya, Roy? Iya. Justru makhluk astralnya tertarik sama jimatnya juga. Ngaruh juga. Apa ini semua? Mau apa kamu? Hah? Kak Bayu, Matikan semua ini, matikan! Pulang kalian semua! Untuk apa ini, hah? Saya tidak bermaksud Kamu melukai. mau bantu dia? Hah? Saya nggak mau, bukan. Macem-macem kamu ya? Nggak, saya nggak mau macam-macam. Bukan. Cuman saya mau tanya, kamu mau apain? Kenapa marah-marah sama Hentikan Roy? ini semua! Roy nggak ngelakuin apa-apa, justru mau ngebantu kamu. Katanya mau lepas kan? Kenapa orang yang mau ngebantu Saya justru malah diserang? yang ada di situ. Saya mau bawa dia sebelum waktunya. Jadi apa yang kau mau dari saya? Saya tidak mau lepas dari dia. Oke. Lalu Saya sudah nyaman dengan dia. yang punya badan udah gak nyaman sama Wina, sama siapa kamu. kakek? Diam kamu. Ini kakek, nenek, kami manggilnya apa? Kakek, Aki, Akik, Eyang atau apa yang harus saya? Eyang. Enggak. Saya seumur dengan Iya. dia. Dulunya saya cantik. Saya mirip dengan dia. Kamu yang selama ini ngikutin Iya. yang punya badan. Heeh. Untuk apa? Saya selalu kasih dia keberuntungan. Ngasih keberuntungan apa? Uang? Semuanya. Oke. Lalu kamu ingin bunuh saya? Tidak. Saya cuma ingin kamu tidak membantu dia. Jelas? Tidak membantu Wina. Tidak. Oke. Kenapa? Ini kamu. Ini kamu. Hentikan. Matikan semuanya, matikan.
Jangan ganggu penonton. Kasihan dia nggak tahu apa dan nggak salah apa-apa. Sini, mendingan kamu duduk di situ. Tidak. Kita ke situ lagi. Tidak. Hah? Kita selesaiin di situ ya. Jangan Jika ganggu ingin mereka. melihat saya, dulu saya seperti ini. Jangan ganggu siapa-siapa. Jangan bantu dia. Kamu mengerti? Oke. Atau saya akan lakukan sesuatu buat hidup kamu. Tinggal kamu, hah? Hah? Lepaskan saya. Jangan. Kami coba bantu. Roy juga coba ngebantu. Ya. Saya minta minyak kehidupan dong. Minyak Kehidupan. Tolong bilang ke manajer Roy. Saya sungguh menyesal atas terjadinya ini ya pada kalian. Ada dupa nggak sama minyak kehidupan? Saya butuh banget. Dupa. Tolong dibakarin. Iya, saya melihat di perutnya ada jimat lagi Dia sembunyi. yang dia sembunyiin. Dia ngumpetin jimat lagi loh, dia ikat. Dia ikat di perut. Fungsinya buat apa coba? Kamu boleh bantu nggak? Tolong liatin saya. Iya, sesama perempuan lah. Tapi dia nggak bangun kan ke Roy? Iya, tolong tuh. Bangun. Enggak. Pelan-pelan. Itu dia pakai baju lagi ya. Kamu ini kalau yang satunya tutup, yang satunya nutup. Jangan sampai kebuka semua. Kasian. Apakah perlu gunting aja gunting? Oh iya. Gunting deh. Gunting juga sekali. Ya itu. Ngoceh. Apa sih namanya? Bukan meracau. Thank you so much, Andi. Oh, Ini coba lihat deh, diangkat. Coba. Kamu bisa lepas nggak? Boleh dilepas, Ra? Boleh dilepas, pakai gunting Tapi tapi. dia... Wina, apakah Wina yang saya ajak berbicara? Wina. Ya, Mas Roy. Ini Wina. Wina. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi di hidupnya Wina. Saya melihat ada jimat tadi. Dipakai lagi, dinaikin maskernya. Tadi saya lihat ada jimat di sana. Di perut kamu. Apa maksudnya? Boleh saya lihat tidak? Ini dari nenek saya. Lihatin kasih saya. Itu kamu tadi ngomongin cuma satu jimat ini doang, kamu nggak ngomongin jimat itu dari tadi. Kamu datang ke sini pakai jimat dan selalu dipakai. Iya. Kemanapun kamu Kemanapun kecuali ke toilet. pergi. Untuk apa? Nenek saya pesan jangan pernah dilepas. Supaya? Tidur pun saya pakai. Supaya apa? Nenek saya hanya menjelaskan ini untuk menjaga diri saya. Enggak sih. Lepas sekarang. Ya? Jangan-jangan jimat itu nih yang bikin teror
dihantui oleh makhluk halus? Kalau ini ada sedari saya kecil, tapi saya tidak pernah mengalami sesuatu yang aneh. Kamu dari tadi kenapa cuma ini yang dikeluarin? Karena Iya. saya merasa percaya dengan nenek saya. Oke, gini deh. Warisan keluarga, budaya, dan tradisi memang tidak bisa dipisahkan oleh individunya. Namun demikian, kalau memang kamu masih mau keep, ya udah keep aja. Tapi kalau memang nggak mau keep, saya rasa kita harus memusnahkannya. Saya betul ini. Saya haus. Mau minum? Enggak, saya nggak biasa minum air putih, Minum apa? air mawar. Kamu kayak kuntilanak ya lama-lama. Namanya air mawar. Ada air, kamu bawa air mawar? Minta air biasa dong. Minta. Bawa di belakang. Boleh diambil, kita punya, ada. Saya Tolong diambil. Saya baru kenal kamu mungkin nggak lebih dari 1 jam. Tapi saya capeknya luar biasa. Kayak baterai baru dicas nih. Langsung kesedot ya? 100%. Begini, saya langsung 30%. Baterai low bat. Cepet langsung. Tadi kamu coba nyerang Roy dan kita semua yang di sini. Bahkan penonton juga ada yang ditarik. Kasihan dia di bawah pengaruh ini. Saya taruh di sini deh. Air mawar pernah coba nggak? Mau coba? Enggak sih. Air mawar tuh berasal dari mawar ya. Letak yang paling bagus di mana ya? Kamu mau taruh di mana? Saya memang suka ritual di rumah setiap Iya. malam Jumat. Tiap malam Jumat ya. Nggak apa-apa. Saya bakar. Siap. Saya memperlakukan hantu ataupun manusia, saya ajak santai. Ya, biar nggak ada keributan. Nggak lucu dong waktu pas lagi kesurupan tiba-tiba saya dorong. Karena kan wanita juga, dan bukan dia yang maksudnya dia yang ingin lakuin. Nah, saya butuh korek api. Itu bawa sini deh. Yang mana? Kamu ambil. This one. Ini. Yes. Dan itu. Tolong saya, Mas Roy. Kenapa? Saya ingin terlepas dari semua ini. Iya, Saya iya. capek. Iya. Sebentar ya. Saya nggak kuat, harus ritual tiap malam Jumat. Iya, iya. Minta tisu dong. Kak Wina Ya. kalau nggak ritual malam Jumat, terus ada kejadian-kejadian aneh, Saya nggak akan bisa tidur seperti punya utang. didatangin atau diteror secara kayak Iya, gimana? saya nggak bisa tidur. Ritualnya kayak gimana? Saya bakar dupa keliling rumah. Terus tetangganya gimana ngeliatnya? Saya tunggu sampai benar-benar tengah malam nggak ada orang. Saya capek, saya mau menyudahi semua Sini, ini. Saya Mas Roy. Sabar ya, sabar. Tarik nafas dulu. Itu yang selama ini selalu bersama saya, Mas Ini Roy. kan? Iya. Dia kecelakaan motor kan waktu itu ya. Iya. Dan dia menghantui kamu kan. Tenang ya. Udah. Saya ingin seperti mereka, Mas Roy. Iya, sabar ya. Mama saya aja bilang saya aneh sejak SMP. Saya sampai sekarang sering ditanya, apa yang terjadi sama kamu? Saya nggak pernah bisa jawab. Karena kamu kurang perhatian, Wina. Emang saya kurang kasih sayang orang tua. Selama ini makhluk itu ngikutin Wina terus ya, Roy. Mindah gitu. Pindah. Karena dia megang jimat-jimat ini. Iya, frekuensinya sama dengan Wina.
Tadi dia masuk ke dalam tubuh Wina, terus sekarang udah keluar dari di mana, Roy? Sekarang saya belum bisa pastikan dia keluar 100%. Oh, belum keluar? Belum. Dia sudah sadar, tetapi belum tentu keluar. Bisa apa? Bisa apa? ini masih di dalam tubuh Wina? Iya, bersemayam. Yuk, duduk lagi. Sabar ya. Sabar ya, Wina. Panggil deh semua teman-teman kamu ke sini. Panggil semua teman-teman kamu datang ke sini. Semuanya, Wina. Oh my God. Tuh kan. Kakak. No. Kita harus stay. Kita harus duduk di sini. Iya, duduk. Terus temannya datang, kita harus buru-buru. Ini masih ada temannya lagi yang lain? Kamu bakarin jimatnya yang itu. Kita harus buru-buru. Oh my God. Kenapa? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Rambut? Apa kamu bakar itu? Hah? Aduh, Apa yuk? I need your help, bye. Udah nggak disiram. Udah nggak disiram air. Di depan. Berani dong. Cekek aja, terserah. Apa mau kamu? Saya ingin menolong Wina. Memang dia siapa kamu? Dia masuk keluar gitu ya, Roy? Itu kenapa ya bakalan bisa kayak gitu ya? Saya penasaran. Dudukin dia dulu deh. Itu apa isinya? Itu kayak kayu gitu. Awas kena rambut. Tapi kok bisa kayak... Jangan taruh situ, bahaya buat kamu. Lakukan apapun yang kamu mau, Wina. Sampai kamu puas dan kembali. Dan saya lihat arwah penghuni Wina. Lakukan apapun terserah. Saya cuma minta satu. Dengar kalian baik-baik ya. Saya cuma minta satu. Pasang kuping kalian. Apa? Apa kalau saya minta tumbal, kalian bisa menyediakan? Kagak. Mbah. Bukan Mbah, dia bilang. Dia sama seperti Wina umurnya karena kecelakaan. Dia nggak mau dipanggil Mbah kali ya. Nama saya Melati. Melati. Baik, Melati. Kasihan tubuh Wina. Kamu pakai tubuh Wina, energi dia habis. Percaya saya. Saya yang menangani kamu pun. Saya bukan super Mahadewa. Saya juga lumayan teruk. Tapi saya tidak akan pernah melawan. Sekalipun kamu tusuk pisau ke perut saya tidak akan pernah melawan. Ya. Bunga 7 rupa. 7 rupa. Dia minta tumbal apa ya, Roy? Kamu mau minta tumbal apa? Kepala kambing. Apa kamu minta apa? Melati minta tumbal apa? Kamu lapar, mau makan apa? Ini bahaya. Minta tumbal. Oke.
Temannya datang nggak? Temannya datang. Ambilin air mawar itu deh. Ini studio jadi panas loh. Iya panas. Iya. Panas banget. Sebelum ini dinginnya dingin banget padahal. Iya. Sadar. Aduh. Hah? Oh. Wina? Wina dengar saya? Dengar kami? Iya dengar. Aduh. Oh. Apa? Kenapa kesakitan? Apa yang sakit? Hah? Perih apa itu? Perih? Minta air putih biasa. Aduh. Sis. Siram aja. Aduh. Tolong bukain. Jalan satu-satunya itu. Iya. Ini dia bisa. Saya siram ya. Bersihin. Be careful. Ada yang masukin lagi. Aduh. Udah enggak. Aduh. Oke. Udah. Ini bangun deket saya. Win, nggak apa-apa. Masih perih? Gak apa-apa kakak. Udah nggak perih? Udah baik-baik aja? Bisa berdiri? Semoga kamu baik-baik aja ya, Wina. Ya, kita duduk lagi. Duduk. Makasih Mas Roy. Udah bantu saya Mas Roy. Gak apa-apa. Duduk ya. Kamu nggak? Oke. Kamu nggak? Udah oke. Tadi begitu kena bunga dan air mawar itu dia langsung sadar gitu ya? Iya, dia langsung sadar. Matikan ini, matikan. Tolong dimatikan. Ah, nggak suka? Wina nggak suka? Bau. Bau. Oke. Sebenarnya ternyata dia koleksi banyak batu-batuan dan jimat loh. Bukan nemu. Memang dikumpulin. Iya. Makanya begitu ngelihat yang seperti ini dia langsung tahu kalau ini jimat dan disimpan. Iya. Sebenarnya dia ada konspirasi cerita yang nggak diceritain, hidden story. Jadi sebenarnya dia tuh ada yang nyari, ada yang ini dan segala macam. Lalu dikumpulin jadi satu lemari. Iya. Dan jadinya itu tempat dia untuk bersemayam dan didoa-doain. Apa ada jimat lain? Ini jimatnya dia yang tadi di Dari neneknya. perutnya dari neneknya. Apa ya, kayu? Iya, kayak semacam. kayu gitu. Semacam kayak gitu loh. Loh, dia bergerak-gerak gitu loh. Iya. Kayak bambu. Tuh, jalan. Iya. Kamu pegang tangan dia deh. Kasih energi positif buat dia. Tapi dia nggak pernah Sesama bilang. perempuan. Nggak apa-apa. Sesama perempuan. Dia udah enggak ya? Yang satu kiri, Gladys kiri, Sheila ya. Sela. Sheila kiri kanan. Kawina. Kamu kiri. Ini Kawina kan? Dia butuh cinta kasih tahu. Sabar. Baik. Makasih Kak. Sama-sama.
Mbak Wina gimana sekarang perasaannya? Udah jauh lebih tenang? Ya udah. Iya. Intinya kami semua mendukung semua yang terbaik buat kamu, Mbak Wina. Ini jimat-jimat dan lain-lainnya udah dibakar dan tadi makhluk-makhluk itu yang nempel sama kamu juga udah diusir. Mudah-mudahan kedepannya nggak akan ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Dan kamu juga akan diganggu-ganggu lagi oleh makhluk halus. Roy, gimana yang kamu lihat? Ya, jadi harus banyak bergaul dengan dunia nyata sih. Jangan ngotak-ngotakin diri sendiri. Saya malu, saya nggak pede atau apa, nggak usah gitu. Gitu. Kamu punya kemampuan yang bagus kok. Mungkin saya minder kali ya. Nah, itu. Saya lebih seneng bermain dengan makhluk gaib. Iya, jadi kalau saya lihat sih dia kayak nggak punya kepercayaan diri, mau ikut event tapi malu, aduh yang datang kok high class semua atau apa, selalu banyak pikiran seperti itu. Minder. Minder, iya. Kayak berpikir negatif gitu. Iya, low self esteem itu. Kepercayaan diri yang rendah. Iya. Wina, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu boleh meninggalkan studio. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Jangan melakukan sesuatu di luar atas kemampuan diri. Karena jika itu terjadi, maka Anda akan sulit melepas ikatan yang menyakitkan. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Risa dan Wina. Dua-duanya perempuan yang merupakan pelaku mistis. Risa banyak sekali menggunakan jimat, termasuk Wina juga yang justru sering diganggu oleh makhluk halus. Risa menggunakan pemikat untuk mendapatkan pelanggan dari pekerjaannya sebagai seorang terapis plus-plus. Sementara Wina menemukan jimat dan padahal dia sendiri juga sudah punya jimat. Gimana tanggapan kamu, Roy? Saya lebih serem terhadap Wina. Kenapa? Karena Wina itu dadakan bisa berubah karakternya. Tiba-tiba dia langsung menggebrak dan langsung berubah lagi, on off, masuk keluar. Seperti itu. Berbeda dengan yang siapa? Risa masih ada kesempatan lah kalau menurut saya bilang. Masih bisa berubah ya. Oke, kalau Sila gimana tanggapan kamu, Wina dan Risa? Kalau aku lebih ke Wina juga sih. Kenapa? Apa ya, kayak tiba-tiba ya sama kayak shock gitu. Terus kasihan juga sih sama badannya. Ya, Gladys gimana tanggapannya? Kalau Risa sama Wina ya lebih menyeramkan si Wina sih, tapi si Risa juga kasihan dengan umur semuda itu, dia harus hidup dalam kehidupan seperti ini gitu. Terus kalau Wina ya dia tadi kan bilangnya dia dapat jimat, tapi ternyata dia punya gitu loh. Dan seperti kayak sebenarnya dia udah darah daging juga sebenarnya, makanya gampang diikuti. Sudah kebiasaan ya, akhirnya frekuensinya sama. Iya, jadi agak serem. Baik, ini mereka nggak akan diikutin kan, Roy? Nggak akan diikutin. Tadi mereka ketemu dan megang langsung sama Wina yang di dalamnya masih ada makhluk-makhluk ini. Nggak perlu dinetralisir. Tidak perlu dinetralisir. Semua masih ada, Roy? Semua aman kok. Waktu kita pegang masih ada? Masih aman, nggak ada sih, udah nggak ada. Udah nggak ada, diyakinin. Yakin dalam hati. Oke, makin lama makin repot. Thank you. Terima kasih dua TikTok, sukses untuk karirnya. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Hari ini. Pemirsa, ketertarikan seseorang bukan pada raga semata. Perilaku dan jiwa pun akan memancarkan pemikat rasa yang lebih tajam dibandingkan pandangan mata. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.